Contoh yang pertama, tentukan akar-akar masing-masing persamaan trigonometri dari cos 2x sama dengan cos 36 derajat. X-nya itu kecil sama dengan 360 derajat, X-nya besar sama dengan 0 derajat. Dan tuliskan himpunan penyelesaian. Kemarin itu hanya cos X. Sekarang apabila soalnya cos 2x, maka kita cari X-nya berapa? Gitu. Karena dia cos 2x, berarti cos 2x itu sama dengan cos 36 derajat. Maka nilai alfanya itu adalah 36 derajat. 2x sama dengan, berarti 2x itu ada kemungkinan yang pertama yaitu alfanya berapa? Berarti alfa sama dengan 36 derajat ditambah 360 dikali dengan nilai K. Ini dia untuk yang pertama, persamaan. Yang kedua yaitu adalah min alfa, berarti min 36 derajat ditambah 360 dikali dengan nilai K. Ini dia persamaan. Maka untuk karena dia yang diminta ini baru cos 2, ini 2x, yang diminta adalah x. X sama dengan, berarti sama-sama dibagi 2. 36 bagi 2. Berarti kan kalau x yang diminta, berarti 2-nya sebagai pembagi karena dia pindah ke ruas kanan. 36 bagi 2 berarti sama dengan 18 derajat ditambah 360 dikali dengan nilai K, gitu. Ini dia yang pertama. Yang kedua sama 36 dibagi 2 berarti min 18 ditambah 360 dikali dengan K. Ini dia persamaan kedua. Sudah dapat X-nya, sudah terbentuk X-nya, persamaan 1 dengan persamaan 2, maka kita uji. Nilai K yang memenuhi dari persamaan 1 berapa? Persamaan 2 berapa? Maka kita uji. Kalau dia misalkan K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 18 ditambah, kalau K-nya sama dengan 0, 0 kali 360, 0. 0 tambah 18, berarti 18 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 1 kali 360, berarti 360. Berarti X sama dengan 18 ditambah 360. Sama dengan berapa? 8 tambah 0, 8. 6 tambah 1, 7. Berarti 378. 378 masuk? 3. Gitu. Maka untuk K dengan 2 tidak masuk, 3, 4, dan seterusnya tidak masuk. Karena K1 aja tidak masuk. Oke, kita uji K-nya min 1, berarti X sama dengan 18 ditambah 36 kali min 1, berarti min 360. Sama dengan, mana yang lebih besar 360 daripada 18? 360. Apa tandanya? Negatif. Maka dikurangkan 0, 10 kurang 8, berarti 2. Ini sisa 5, 5 kurang 1, 4. Maka 324 masuk? Tidak. Maka untuk K-nya min 1 tidak masuk, K-nya min 2 juga tidak masuk. Oke, persamaan pertama, K yang memenuhi adalah K sama dengan 0. Yang untuk persamaan kedua, kita ambil K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan min 18 ditambah 360 kali 0, berarti 0 tambah min 18, hasilnya min 18. Apakah min 18 masuk? Tidak. Oke, K-nya kita ambil 1, misalkan X sama dengan min 18 ditambah 360 kali 1, berarti 360 sama dengan berapa? Berarti dikurangkan, karena dia beda tanda, berarti dikurang 10 kurang 8, 2. Habis itu diambil ini 1, berarti 5 kurang 1, 4. Berarti 342. Apakah masuk 342? Masuk. Untuk K-nya sama dengan 2, itu K-nya 2, berarti min 18 ditambah 2 kali 360, berarti 720. Kalau kita kurangkan, 10 kurang 8, 2. Diambil 1, berarti sisa 1. 1 kurang 1, 0. Berarti 702. Apakah 702 masuk? Tidak. Berarti K2 tidak memenuhi. K3 apalagi? Berarti K-nya min 1, berarti X sama dengan min 18 min 1 kali 360, berarti min 360 sama dengan 0 tambah 8, 6 tambah 1, 7, 3, berarti min 378 masuk? Tidak. Maka akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 18 derajat dan 340
42 derajat. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar masing-masing persamaan trigonometri dari tan setengah X sama dengan tan V per 6. Dia ini X-nya dalam bentuk V. Kalau X-nya dalam bentuk V, kemarin apa rumus untuk tan? Ada satu, yaitu tan X itu juga sama dengan tan alfa. Untuk mencari nilai X-nya gimana? Berarti tan X-nya itu adalah alfa ditambah V dikali dengan K. Kalau dia dalam bentuk V, berarti kalau dia misalkan tan dari setengah X sama dengan tan dari V per 6. Berarti alfanya itu adalah V per 6. Oke, yang minta X-nya, berarti ini punya setengah X, berarti setengah X itu sama juga dengan, berarti ada satu kemungkinan, untuk mencari tan itu ada satu kemungkinan. Setengah X sama dengan alfanya berapa? Alfanya adalah V per 6 ditambah V dikali K. Ini dia persamaannya. Karena dia yang diminta nilai X, maka setengah ini berarti supaya setengah ini hilang, berarti semuanya ruas kiri dan ruas kanan dikali 2. 2 kalikan setengah, berarti X sama dengan, ini berapa? 2 kali V, berarti 2 bagi 6, berarti V per 3 ditambah 2V dikali K. Ini dia persamaannya. Setelah kita dapat persamaannya, maka kita ujikan. Sama tadi dengan soal nomor 1, untuk K-nya sama dengan 0, berarti berapa? K-nya sama dengan 0, berarti V per 3, berarti X sama dengan V per 3 ditambah 2V dikali K-nya sama dengan 0. Maka juga sama dengan 2V kali 0, 0, berarti 0 tambah V per 3, berarti V per 3. Apakah V per 3 masuk? V per 3 itu sama dengan berapa? V per 3 itu kalau kita dalam bentuk derajat, berarti 180 bagi 3, berarti 60. Apakah 60 masuk? Masuk. D. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan V per 3 ditambah 2V dikali 1, gitu. V per 3 ditambah 2V kali 1 berarti 2V. Kalau 2V tambah V per 3 melebihi, ya, maka dia tidak masuk. Apalagi K2, K3 juga tidak. Kalau K-nya min 1, berarti X sama dengan V per 3 ditambah 2V dikali min 1, maka V per 3 dikurang 2V, gitu. Mana yang lebih besar? 2V daripada V per 3. 2V ini dia sama dengan 360 derajat. Maka kalau 360 derajat dikurang, ini kan sekitar 60 derajat. Kalau kita buat dalam bentuk derajat adalah 60 derajat. Maka hasilnya adalah sama dengan min dari 2V dikurang sepertiga. Berarti sama dengan 3 kali 2. Nah, min 6 ditambah 1 sama dengan min 5 per 3. Apakah ada min? Daerah min di sini? Tidak. Maka juga tidak memenuhi. Untuk K dengan min 1 tidak memenuhi, apalagi K, min 2, min 3, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan persamaan pertama sudah tidak dapat, kan dia hanya satu persamaan. Tuh, ada satu nilai X yang kita cari. Maka, himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah V per 3. Contoh ketiga, tentukan akar-akar masing-masing persamaan trigonometri dari sin X kurang 30 derajat sama dengan sin 15 derajat. Kalau ini dia dalam bentuk derajat. Oke, kalau untuk mencari nilai X pada sin ada dua kemungkinan, yaitu nilai X-nya, karena X-nya berapa? X-nya sama dengan X kurang 30 derajat. Sama dengan alfanya berapa? Alfanya 15 derajat. Oke, berarti X kurang 30 derajat, berarti ada dua kemungkinan, gitu. Untuk mencari nilai sin itu apa rumusnya kemarin? Yaitu alfa, berarti 15 ditambah 360 dikali dengan nilai A. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah 180, gitu, dikurang alfa. Alfanya berapa? Alfanya sama dengan 15 ditambah 360 dikali dengan nilai A. Itu, ini dia. Yang diminta adalah nilai X. Nilai X, maka min 30 pindah ruas, gitu. Maka dia sama dengan, berarti X sama dengan kemungkinan yang pertama 15, 30 kalau pindah berarti tambah 30 ditambah 360 dikali dengan nilai K. Gitu. Yang kedua sama, berarti min 180 kurang 15 berapa? 10 kurang 5 berarti
Jadi diambil 1 berarti 7 kurang 1, 6. Berarti 165. Min 30 kalau pindah berarti positif 30. Gitu. Maka ditambah 360 dikurang 6. Ini dia persamaan kedua. Ini berarti kalau kita jumlahkan dia sama dengan yang ini, berarti 15 sama 30 berarti 45 derajat ditambah 360 dikali dengan nilai A. Yang persamaan 2, 100 berarti tambah 30 berarti 195 ditambah 360 dikali dengan nilai 3. Setelah kita dapatkan persamaan 1, itu nilai X nya sudah, persamaan 2 juga sudah, maka kita uji nilai K nya untuk sama dengan berapa yang memenuhi. Kalau K nya sama dengan 1, 0 dulu untuk persamaan pertama, X sama dengan 45 derajat ditambah 360 dikali dengan 0. Nah, nilai K nya sama dengan 0, maka sama juga dengan 45 derajat. Apakah masuk? Masuk. Berarti K untuk 0 memenuhi. Kalau K nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 360 dikali 1. Berarti 360 tambah 45. Berarti 0 tambah 5 berarti 5. 6 tambah 4 berarti 10. 0 sisa 1 berarti 405. Apakah 405 derajat masuk? Tidak. Apalagi K2 juga tidak masuk. Untuk K-nya min 1 berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 360 dikali min 1 sama dengan 45 dikurang 360 derajat. 10 kurang 5, 5. Diambil 1 berarti 5 kurang 4, 1 berarti min 315 masuk? Juga tidak. Maka untuk persamaan pertama K yang memenuhi adalah K sama dengan 0. Persamaan kedua, K-nya sama dengan 0 juga, maka 195 ditambah 360 dikali K-nya sama dengan 0. Maka 195 ditambah 0 sama dengan 195. Apakah 195 masuk ke interval? Masuk. Maka K untuk sama dengan 0 memenuhi. K-nya sama dengan 1, kita uji. X sama dengan 195 ditambah 360 dikali 1 sama dengan 195 ditambah 360 sama dengan 0 tambah 5, 5. 6 tambah 9, 15, sisa 1, 3, 4 tambah 1 berarti 555. Apakah masuk? Tidak. Apalagi untuk K2, K3 dan seterusnya. Karena K1 aja sudah melebihi. Untuk K-nya sama dengan min 1, maka X sama dengan 195 ditambah 360 dikali min 1. Maka sama dengan 195. 360 kali min 1, min 360 sama dengan, kalau dia 100, dimana lebih besar 360 dengan 195, yaitu 360. Tandanya apa? Negatif. Kalau dia berbeda tanda, maka dikurang. 10 kurang 5. 5 diambil 1 berarti sisa 5. 15 kurang 9 berarti 6. Diambil 1 berarti 2 kurang 1 berarti 1. Apakah min 165 masuk? Tidak. Maka kita dapat akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 195